Pernah dengar istilah storm and stress? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah jurnal berjudul Perkembangan Kepribadian Remaja yang menggambarkan fase remaja itu persis kayak gitu. Penuh badai, penuh tekanan, dan gejolaknya tuh rasanya campur aduk banget. Bayangin aja kamu lagi berlayar ninggalin pelabuhan masa kecil yang aman, terus tiba-tiba masuk ke lautan kedewasaan yang misterius banget. Gelombangnya tinggi, arah anginnya gampang berubah, dan parahnya lagi, kamu dituntut buat ngemudiin kapalmu sendiri. Kacau, pasti. Tapi perjalanan ini tuh sebenarnya luar biasa dan benar-benar bisa kita kendalikan kalau kita tahu rahasianya. Oke, coba deh ingat-ingat lagi. Atau mungkin kamu justru lagi ngerasain ini sekarang. Pernah nggak sih kamu ngerasa harus bersikap beda banget waktu lagi nongkrong sama teman satu geng dibandingin waktu lagi ngobrol sama guru atau pas lagi makan malam bareng keluarga? Rasanya kayak lagi ganti-ganti topeng kan? Kalau iya, tenang aja, kamu nggak sendirian. Kebingungan nyari jati diri dan tuntutan buat menuhin ekspektasi sana-sini itu emang inti dari masa transisi ini. Perasaan kayak pakai topeng yang beda-beda ini benar-benar valid, dan itu murni bagian dari proses alami perkembangan psikologis kita. Nah, ada satu fakta dari jurnal ini yang menurut saya menarik banget, yaitu soal asal-usul kata kepribadian itu sendiri. Dalam bahasa Inggris kan disebutnya personality, nah ternyata kata ini tuh diturunkan dari bahasa Yunani, per dan sonare, yang secara harfiah artinya topeng. Terus ada juga kata persone yang artinya aktor teater yang pakai topeng tersebut. Penjelasan linguistik ini keren banget sih, karena pada dasarnya remaja tuh emang lagi ngelakuin hal yang persis sama. Mereka ini ibarat aktor yang lagi sibuk nyobain berbagai macam topeng sosial, menyesuaikan peran di masyarakat, buat nyari tahu mana sih topeng yang paling pas sama diri mereka yang sebenarnya. Kita masuk ke bagian pertama nih, aturan tak tertulis penampilan. Mengapa remaja sangat peduli pada fisik? Waktu para remaja ini sibuk ganti-ganti topeng, sadar nggak sih kalau cermin itu sering banget jadi musuh sekaligus sahabat mereka? Kayak ada jerawat satu aja muncul, rasanya dunia mau kiamat. Nah, jawabannya tuh ada pada sebuah aturan tak tertulis yang sayangnya beneran kejadian di masyarakat kita. Jurnal ini secara eksplisit nyebutin fakta yang cukup keras. Remaja yang secara fisik menaruk itu biasanya diperlakukan lebih baik, dapat banyak banget dukungan sosial, dan hidupnya kerasa lebih gampang di lingkungan mereka. Jadi, kegelisahan mereka soal jerawat atau salah kostum itu bukan sekedar lebay atau dangkal, tapi itu insting murni buat bertahan hidup di dalam struktur sosial mereka sendiri. Dan jujur aja, ini benar-benar ngilustrasiin gimana reaksi masyarakat itu langsung ngebentuk rasa insecure remaja. Di jurnal ini disorot banget soal pembagian tipe tubuh. Remaja dengan tubuh endomorfik atau yang badannya lebih berisi, sayangnya sering banget dapat reaksi sosial yang kurang enak. Coba bandingin sama teman-teman mereka yang tubuhnya ektomorfik atau mesomorfik yang mungkin dianggap lebih proporsional sama standar budaya saat itu. Mereka ini jelas dapat perlakuan yang jauh lebih positif. Perlakuan beda dari lingkungan inilah yang bikin remaja jadi overthinking parah soal bentuk tubuh mereka. Terus, gak cuma bentuk tubuh, timing pubertas atau kapan fisik mereka matang juga bisa ngebolak-balik status sosial mereka. Remaja yang matangnya lebih awal cenderung diperlakukan kayak orang dewasa. Mereka dikasih tanggung jawab, diakui eksistensinya, dan akhirnya mereka punya konsep diri yang super positif. Berkebalikan banget sama mereka yang matangnya telat. Fisik mereka masih kayak anak kecil, jadi mereka sering disepelekan, ngerasa nggak dipahami, dan ngerasa apes banget. Timing biologis ini, yang padahal di luar kendali mereka sama sekali, justru jadi penentu utama stabil atau enggaknya emosi mereka. Lanjut ke bagian selanjutnya, fondasi utama, konsep diri. Kerangka acuan internal sang remaja. Buat bisa selamat dari badai pengaruh luar yang gila-gilaan tadi, seorang remaja itu butuh banget yang namanya kemudi. Nah, kemudinya ini yang kita sebut sebagai konsep diri. Beda antara punya konsep diri positif dan negatif itu tajam banget dan bisa ngubah jalan hidup. Kalau positif, mereka punya daya juang yang tinggi, tujuan hidupnya jelas, dan gampang adaptasi secara sosial. Tapi kalau konsep dirinya negatif, dia bakal ngerasa inferior dan terus-terusan membatasi dirinya sendiri. Jurnal ini bahkan nekenin, konsep diri yang negatif itu adalah akar dari ketidakmampuan ngelola emosi yang ujung-ujungnya lari ke kenakalan remaja atau tawuran. Terus dari mana dong konsep diri ini kebentuk? Ini ada 8 faktor kunci yang ibaratnya tuh checklist wajib buat diperhatiin. Ada usia kematangan, penampilan fisik, kesesuaian peran gender, lalu nama dan julukan. Iya, beneran, ejekan nama itu dampaknya luar biasa besar. Terus dilanjut sama hubungan keluarga sebagai fondasi, pengaruh dari teman sebaya, ruang kreativitas, sampai seberapa realistis cita-cita mereka. Kalau kamu orang tua atau pendidik, daftar ini benar-benar krusial buat terus dipantau biar kompas psikologis remajanya nggak nyasar.
Sekarang kita masuk ke bagian tantangan masa transisi, rintangan berat dalam proses tumbuh dewasa. Tentu aja, ngebangun konsep diri yang kokoh itu nggak segampang jalan-jalan di taman. Coba kita lihat sejenak beban yang harus mereka angkat sehari-hari. Mereka harus nyetabilin kepribadian masa kecil sambil ngadapin faktor lingkungan yang nggak bisa mereka kontrol. Mereka harus belajar luas berinteraksi sama lawan jenis. Belum lagi, ada perang batin yang intens banget antara berpegang teguh sama nilai-nilai pribadi lawan tekanan kuat dari geng atau teman sebaya. Makanya kadang kita lihat remaja ngotot banget pengen punya barang branded, karena mereka tuh berjuang buat kelihatan beda. Tapi di saat yang sama, mati-matian pengen diterima di kelompoknya. Terus puncaknya, tekanan gede banget buat nentuin pilihan sekolah dan masa depan karir mereka. Bener-bener melelahkan kan? Nah, kita beranjak ke bagian kunci memperbaiki kepribadian, buat ngeliat gimana caranya kita ngebangun solusi dari ini semua. Setelah ngeliat semua kekacauan tadi, gimana caranya seorang remaja bisa pegang kendali? Jurnal ini ngasih 4 langkah introspeksi yang simpel tapi ngena banget. Pertama, luangkan waktu. Beneran deh, bentar dari sosmed, duduk diam dan kenali apa yang lagi dirasain. Kedua, jelajahi nilai. Tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang penting buat aku, bukan buat temen-temenku? Ketiga, kenali kekuatan. Jujur aja sama kelebihan dan kelemahan diri, biar nggak pasang ekspektasi yang salah sasaran. Dan keempat, analisis masa lalu. Maafin kesalahan kemarin, ambil pelajarannya, dan move on. Kalau 4 langkah ini diterapin, wah, ini bukan cuma sekedar teori, tapi benar-benar jadi praktik penyembuhan diri yang nyata. Akhirnya, kita sampai di bagian refleksi dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari perjalanan panjang ini. Jadi, poin krusialnya adalah, setelah semua badai kelar, setelah capek nyobain berbagai macam topeng, dan setelah ngelakuin introspeksi panjang, tujuan akhirnya itu satu, penerimaan diri. Jurnal ini mengutip sebuah kalimat yang sangat mendalam dari Hurlock. Sikap terhadap diri sendiri menentukan kebahagiaan seseorang. Bukan tentang seberapa mulus kulit kita, bukan seberapa keren baju kita, atau seberapa cepat kita tumbuh dewasa. Tapi murni tentang gimana kita ngelihat, nerima, dan ngehargain diri kita sendiri dari dalam. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran penutup buat kalian semua yang lagi nonton. Entah kamu yang masih ngerasain badai remaja ini, atau kamu yang udah lama ngelewatin fase itu. Jadi, sudahkah kamu meluangkan waktu hari ini untuk bercermin dan mensyukuri siapa dirimu yang sebenarnya? Di balik semua peran dan ekspektasi yang ada, cobalah berterima kasih pada dirimu sendiri karena udah berjuang sejauh ini. Kalau kamu ngerasa pembahasan dari jurnal hari ini ngasih wawasan dan ngebuka perspektif baru buat kamu, pastikan kamu subscribe channel ini ya, biar kamu nggak ketinggalan sesi-sesi pembahasan kita yang seru dan berbobot berikutnya. Teruslah belajar, terus berkembang, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.